Welcome back to Guest List, konten dari KF Production yang membahas tentang dunia malam. Oke, hari ini seperti janjiku yang kemarin, aku akan mengundang beberapa narasumber soal dunia malam. Dia ini orangnya termasuk orang yang terkenal di Semarang, apalagi di kalangan anak muda. Langsung saja kita sebut Mas Tommy ya ini. Papa Tom. Oh, Papa Tom, sorry Papa Tom ya, Papa Tom. Jadi anak labersnya Semarang itu taunya Papa Tom, Mas Tommy Iya, nggak ada yang tahu Mas Tommy. Nggak ada yang tahu ya Mas Tommy itu. Karena kan rumornya itu Papa Tom itu bapaknya anak-anak malam. Oke, Gitu. terus berarti Papa Tom ini ibaratnya orang yang dihormati ya? Enggak Oh, enggak. dihormati. Cuman apa ya, bisa dibilang mungkin lebih tepatnya enggak hormat, lebih segan juga enggak, tapi lebih apa ya? Kalau kita terbuka tuh apa yang namanya ya? Merangkul lah. Oh, merangkul. Merangkul semua. Nah, Mas Tommy, mungkin buat pemirsa Guest List yang belum tahu sama Papa Tom, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Mas. Oke. Oke, kenalin, di sini aku Tommy, atau yang biasa dikenal di dunia malam atau dunia entertain itu sebagai Papa Tom. Seperti yang awal aku bilang tadi, Papa Tom adalah bapaknya anak malam Semarang. Katanya. Ya toh. Padahal yang nggak ngerasa ngelahirin gitu loh. Papa Tom, dan sekarang ngomong pekerjaan sekarang tuh yang gimana nih? Oh, nanti dulu. Oke. Jadi aku pengen tahu nih, kenapa awal mula disebut Papa Tom itu dari mana nih? Keluar Papa Tom gitu. Panjang, Mas. Panjang, dan itu prosesnya itu apa ya? Mungkin baru setahun 2 tahun yang kemarin sih, tapi masuk entertainnya sudah 5 tahun yang kemarin, 5 tahun yang lalu. 5 tahun berarti sekitar tahun 2015. Iya. Kalau ngomongin sebelum ke dunia malam, sebelum Mas Tommy masuk ke dunia malam itu Mas Tommy jadi apa? Papa Tom nih. Awal Kegiatannya kayak kegiatan apa? Ya, kegiatanku tuh sebelum masuk entertain dilahirkan di bengkel. Bengkel, anak bengkel. Bengkel, Mas. Bengkel apa tuh? Motor, mobil? Bengkel, lebih tepatnya pelek ban mobil. Pelek ban mobil. Pelek ban mobil. Di mana tuh, Mas? Ada di kota Semarang, cuman sekarang udah digusur, itu di daerah Barito. Barito. PKL Barito. Nah, di situ mengawali karir sebagai seorang montir, ganti pelek, ganti ban mobil. Nah, saat di bengkel itu relasi udah banyak, Mas. Teman-teman udah banyak banget ya? Karena waktu itu aku masuk komunitas, ya kan. Sempet tahu Mas Afan juga, dulu kan mainnya kan CRV yang ceper ya, jamber-jamberan ini ya. Itu udah zaman dulu, itu zaman dulu. Nah, di bengkel itu relasi udah banyak, teman-teman komunitas udah banyak, terus ketemu sama salah satu pelanggan yang pada waktu itu kebetulan aku udah engkang dari dunia perbengkelan. Nah, pelanggan itu nyari ban sama aku, Mas. Ban mobil, dia telepon, di mana di saat aku pas udah nggak di pelek ban mobil lagi. Dia ngomong, Mas Tom, bisa nyariin ban mobil ya? Wah, aku udah resign. Tapi bisa Mas, lingku ada kok, sales ban banyak gitu. Dia tanya, sekarang kerja di mana? Nggak kerja Mas, nah, ada kerjaan aku mau Mas. Disitulah awal karir Papa Tom masuk entertain. Boleh disebutin nggak sosoknya yang Boleh. Nah, di situ yang ngajak tuh namanya, masih inget banget aku berterima kasih banyak sama beliau, sampai sekarang pun masih aku inget, meskipun nggak pernah kontekan lagi dengan beliau. Namanya Mas Banca. Mas Banca. Iya, bener banget. Buat teman-teman party mungkin orang yang era-era dulu mungkin ya. Mas Banca. Kalau tahu orangnya atau tahu nama itu pasti tahu. Apal. Beliau lah yang nyutik aku ya. Nyutik. Ngambil. Oh, ngambil, ya. narik dari. Ngerekrut aku Oh, ya. iya. Ngerekrut aku dari bengkel ke entertain. Itu 2015 setelah Lebaran, Agustus kalau enggak Juni Mas. Kalau enggak salah itu. Itu masuk ke Liquid Tamrin. Liquid Pesta Selalu. Pesta selalu Liquid. Dulu kan rivalnya Mas Afan ya. Jadi pertama kali masuk ke dunia malam itu ke Liquid. Bener. Liquid Semarang. Nah, waktu pertama kali masuk jadi apa nih, Mas? Jadi waktu itu agak, waduh, sedih nanti ya Mas. Enggak apa-apa. Ini kan lebih film ambiar, Mas. Sumpah. Kuntak-tung. Awal karir masuk Liquid, aku masuk ke cleaning service dulu. Cleaning service. Iya, karena kan, karena mau bagaimanapun dunia entertain itu enggak bisa yang seketika dibawa sama orang itu langsung naik ke level yang tinggi, itu enggak bisa. Itu mengawal karir dari cleaning service. Di situ aku belajar
Karena aku mengamati pasar atau teman-teman party ini, mereka itu orang yang nggak urusan. Maksudnya ada urusan. Nah, gini, Mas Awan mesti tahu, customer atau teman-teman party, kan mereka kalau udah masuk ke outlet, dia nggak urusan mau ketemu siapa di situ, entah itu manajer, entah itu server, waiters, entah itu cleaning service, kasir, siapalah itu, dia butuh pesen, pasti dia pesen ke orang itu, ya nggak? Nah, karena seragamnya sama semua. Oh iya, Ya kan? itu Nah, seragam dan sama dia semua. nggak akan tanya, kamu siapa, nggak tanya kan? Nah, di situ aku kebetulan pas nggak pegang sapu mungkin ya kan, ada satu customer dia ngomong, Mas mau pesen minuman. Nah, aku bingung tuh, minuman apa nih, harganya berapa? Biasa ngepel, nyapu, bersihin jackpotan ya kan? Jackpotan Oh jackpot, iya Mas, setiap hari Mas, tahun Mas, Iya. bersihin jackpotan ya, itu udah hobi. Setelah itu aku belajar sama waiters, Mas tanya-tanya produk ini koktail namanya apa, gitu. Harganya berapa, biar nanti kalau ada customer tanya aku bisa bantu jual. Terus dari cleaning service tahun apa namanya jenjang karir. Jenjang karir. Ada jenjang karirnya? Ada. Liquid itu dulu mengutamakan jenjang karir. Itu yang sangat saya apresiasi dari Liquid. Jenjang karirnya itu tadi, dari yang bawah dinaikkan. Nah, nanti cari orang baru dari bawah lagi. Cleaning service naik ke waiters. Seperti itu. Kalau dunia malam kan Mas Afan mesti tahu juga. Kita nggak harus nggak harus JRO atau waiters atau manager. Semua wajib cari reservasi. Cari tamu. Cari tamu. Cari orang yang datang ke tempat Iya, itu. nggak dipatokan ke satu orang. Iya. Gitu kan. Nah, di situ saat aku menjadi waiters, touching nih langsung ke tamu nih. Otomatis relasiku tambah lagi. Nah, aku manfaatin momen di mana waktu aku masih kerja di Barito dulu. Teman-teman komunitas aku kabarin kalau aku udah nggak di Barito, aku kabarin sekarang aku di Liquid. Mereka datang antusias itu kan, reservasi lewat aku. Tinggi tuh reservasi itu. Dulu target Mas, server Mas. Server target berapa tuh Mas? Target tuh dulu waktu aku 200 juta. 200 juta. Satu server. Satu server 200 juta. Iya. Target nggak? Server ya, kita bicara server ya, bukan target manajemen ya. Kalau server nyampe tapi bisa dihitung berapa kalinya. Paling ya di angka-angka 160 atau 70. Satu server atau untuk Satu server. kelompok server? Satu server. Satu server Iya. target 200 juta. Iya. Gajinya berapa Mas? Gajinya nggak usah disebutin lah, ada enak. Udah, apa tuh? Maksudnya gini, target satu server 200 juta, gajinya berapa? Kan orang Ya punya mungkin anak. kan target itu entah itu memang keputusan manajemen atau gimana aku nggak tahu ya. Mungkin untuk pemicu biar kita semangat. Nah, gitu oke, kan. ngomong-ngomong pemicu, aku punya pemicu. Ini aku punya Royal Blue. Ini tuh pemicu semangat. Produk baru ya? Produk baru Royal Brew House. Apa tadi vodka? Ini Atau gin? gin. Ini Gin. gin, ya, Wah, platinum selera gin. aku banget ini. Ini platinum. Aku kalau gin tuh nggak pernah pakai mixer Mas. Sama, aku juga. Ini pakai enggak? Ini nggak perlu pakai mixer. Nggak perlu pakai mixer. Nggak perlu. Udah, Taste-nya wah langsung los, lembut. lembut. pokoknya. Kasih. Coba Mas ini. Nggak ada purer ya? Enggak ada, ini langsung. Nggak prepare mesti ya? Enggak prepare. Ini Royal Brew House Platinum Gin. Rasanya tuh Dek. los. Cara saya Royal Brew House Platinum. Iya, Platinum Gin. Platinum gin wah, kita rasake. Tos. Tolong di zoom. Los. Ini tinggal mendemi nanti ya. Iya. Tapi jangan mabuk-mabuk Mas. Oh, enggak mabuk. Kalem. Mabuk itu sudah menjadi hobi dari Oh, daging. Menjadi satu dengan darah daging di nadiku itu. Kalau di black isinya alkohol kok ya. Taste-nya bener-bener lembut. Lembut banget. Jadi nggak usah pakai mixer, dia udah langsung wah, enak lah. Kalau kata temanku ini namanya floral gin. Jadi dia emang terbuat dari bahan-bahan yang alami gitu. Nggak usah pakai mixer, langsung mengalir lancar di tenggorokan. Wah, gimana? Enak kan? Mantul. Pas. Oke, lanjut. Ada lagi mau aku. Oh, boleh nggak apa-apa. Tapi jangan mabuk-mabuk. Iya toh. Ambil toh. Kembali lagi ke pembicaraan kita yang tadi masalah target. Satu server target 200 juta. Bener. Gajinya berapa? Waktu itu tuh kalau tidak salah inget 2016 itu server di Liquid 900
900 apa ini? Ribu? Ribu. Itu gaji? Gaji pokok, belum servis. Saya kalau keseluruhan? Ya paling megang bersih plus tip ya ini. Tip nggak usah kita ngomongin. Tip nanti kita omongin nanti. Kalau servis sama gaji itu masuk 1,7-an lah, Dan. 1,7, 1,7, 1,8 gitu. 1,7 dengan waktu itu zaman itu server diwajibkan pakai pakaian yang ala rantai-rantai. Modal sendiri. Itu modal sendiri. Modal sendiri. Nggak ada yang pakai tempat perusahaan. Nggak gitu. ada. Makanya server sekarang tuh enak, Mas. Iya, zaman dulu itu beli sendiri Beli sendiri, modal sendiri. dan kerjanya semangat. Semangat. Sekarang server sekarang Beda. udah Terlalu dibeliin, dimanja. Pricingnya itu udah beda. pricing dalam arti kebanggaan diri sendiri. untuk Iya, bekerja dari di diri dunia sendiri malam. pun dia merasa tidak ada feel memiliki gitu loh. Dulu waiters, Mas Afan itu tahu juga. Waiters dari Liquid, EP, zamannya kan itu ya, EP, terus Babyface. Itu setiap closing pasti kan kadang kumpul-kumpul dimakan kemana Iya, gitu kan. pasti. Itu dulu jujur yang paling disegani menurut saya ya waktu itu malah servernya Babyface. Kenapa bisa Dari stylenya itu bener-bener buat server lain minder, serius Mas. Nah disitulah akhirnya ke diri kita ini sebagai server, yuk toh kayak bisa kok. masa kita nggak bisa? Nah itu loh, podo klepe kok. Berarti itu ada rasa saling memiliki antar server. Kayak masnya kan waktu itu ada di Liquid melihat server Babyface seperti itu. Berarti masnya ini liquid banget. Liquid banget. Zaman itu ya. Liquid banget. Kenapa memilih untuk bekerja di Liquid? Karena kebutuhan. Loh bener kan? Ya. Seorang lelaki itu pegangan hidupnya harus kerja. Kerja. Oke. Gitu. Karena kalau tidak kerja nanti kita mau nyusun rumah tangga, orang tua mana yang akan memberikan anaknya gitu loh. Kalau kita tidak kerja. Tapi kan kerja itu ada banyak Mas. Kita Nah, harus memilih dunia malam. Ya itu tadi Mas, karena kan kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Waktu itu saya udah resign dan kesalahan saya resign itu saya keluar dari Barito atau dari bengkel itu belum ada gacuan untuk pekerjaan selanjutnya. Oh, belum ada alternatif lain. Ya alternatif. Alternatif lain untuk. Jadi akhirnya mau tidak mau ya wis daripada nggak kerja, tak coba dulu. Nah di situ, wah dulu awal-awal masuk entertain seneng Mas minum apa aja Mas? Minum Sivas, Jack Daniel, wah sampai nek saya tidak minum tuh rasanya kayak gini ya. Gini ya. Lah biasa di jalan ya minum Congyang, itu kan Semarang, Ciu sama anak-anak itu kan, Manuere. Nah, zaman anak Terus Semarang masuk kan. entertain, ketemu Sivas, Jack Daniels, Black Label, wah, gini ya. Diajaki teman-teman rumah, Congyang Bos. Sorry. Saya. Gini ya. Tapi ya berhubung dari situ aku akhirnya tahu produk dari yang enggak tahu ini rasa apa, namanya apa, ini jenisnya apa, dari mana, akhirnya tahu semua. Dari server Dari server naik kemana nih Mas? dari server 1 tahun naik ke GRO. GRO itu tugasnya gimana sih? Guest Relation Officer. Tugasnya lebih apa ya? Lebih menjadi jembatan daripada customer ke outlet. Jadi menginformasikan entah ada event atau ada promo baru. Terus tamu mau reservasi. Sebenarnya tidak berpatok ke GRO sih, bisa ke waiters. Ya seperti yang aku bilang tadi. Reservasi atau mendatangkan tamu itu jangan berpatok ke GRO. Karena itu outlet kita semua. Harus Semua sektor harus gerak. mendatangkan tamu, Iya. cari tamu, cari relasi. Bener. Relasi banyak tuh enak Mas. Saya sudah merasakan itu. Saya sudah membuktikan itu. Caranya punya relasi banyak itu ya? Ya Gimana? kita open diri, terbuka saja ke terbuka. semua ya. Tapi jangan sampai salah ambil arus Mas ya. Gitu. Jangan salah ambil arus. Iya. Maksudnya gimana? Nah nih, gini Mas? kadang kan ya namanya orang kita nggak tahu ya. Itu orang bener apa enggak. Kita tetap terbuka ke semua. Tapi tetap harus ada apa ya batasan. Batasan. Dalam artian, mohon maaf nih misalkan nih, kayak jenengan, Mas Afan, wah anaknya bandel gitu misalkan ya. Tapi aku tetap harus kenal Mas Afan. Ya wis tak kenali Mas Afan, tapi aku udah terlalu kenal deket.
Jadi cukup yang penting kenal. Ya, gitu. Terus kalau aku datang SKSD. SKSD itu loh. Kalau entertain di SKSD ya jalan, Mas. Entertain tuh selamat malam dunia tipu-tipu. Oh. Oke, Mas Tommy, dari naik ke JRO, terus ada tingkat yang lebih tinggi lagi yang dilalui. Sambil minum teh. Oh iya, boleh. Ayo, mari tos. Royal Bros. KL, kontainer. Ngeri. Terakhir tadi JRO ya. JRO. Terus ada lagi peningkatannya. Dari JRO kebetulan waktu itu masih di Liquid ya itu ya. Ya. Bagian marketing siang itu butuh tim baru LO. LO itu apa? LO itu singkatannya aku lupa ya waktu itu ya. Tapi tugasnya Tugasnya itu lebih kayak ngondisiin talent lah. Oh, iya, Penjemputan gitu kan. Terus prepare ke hotelnya dan lain-lain seperti itu. jadi nge-handle artis yang datang. Terus- Dari komplimennya gitu kan. Terus dari itu sudah sampai di situ atau masih ada lagi nih di Di Liquid? Liquid. Mentok di LO itu. LO. LO dan itu tidak lama. Terus di Liquid berarti berapa tahun? Di Liquid ya kurang lebih dari 2015 ke 2018. 3 tahun. 3 tahun. Dari Liquid lanjut ke Dari Liquid lanjut ke Orbit. Orbit Club. Orbit Club. Jadi di Orbit Club itu Mas Tommy jadi apa tuh? Nah, di situ Mas, terbentuklah nama Papa Tom. Berarti Papa Tom itu ada di Orbit Di Orbit. munculnya. Iya, di Liquid itu Papi. Papi. Iya. Ada Mas. Mau yang mana? Ya Papi yuk. Papi kan aku nyangkutnya ke beda-beda. Papi apa sih ini? Oh iya, artinya itu Papi apa sih ini? Papi rumba. Taki-taki. Tapi ngerokok dulu. Lektornya mana? Lektornya nggak ada ini. Tadi lektornya mana ya? Deh. Langsung selapan. Kling. Iya. Iya. Lektornya kontenilor. Konten. Oh, no, ya. Ono toh. Masa Wani. nggak ada? Jadi ngene ya. Apa ini? Dulu itu di Liquid aku terkenal jadi papi, Mas. Papinya cewek-cewek. Papinya cowok-cowok. Cowok butuh cewek itu. Oke. Bukan ceweknya yang mau ke cowoknya. Saya maksain cowoknya ke cewek-cewek itu. Tak tarik langsung, boy. Nah, di situ membuang image papi dari Liquid ke Orbit, masuklah ke Orbit. Awal karir sebagai JRO. Nah, kenapa bisa masuk Orbit? Itu dibawa dengan fotografernya Liquid yang dulu. Mas Bagus. Mas Bagus Rahmat, bener banget. Aku makasih banget sama Mas Bagus itu. Itu Mas Bagus ditanyai sama marketing head-nya waktu itu ada Pak Ori. Pak Ori. Ya kan, itu saya juga makasih juga sama Pak Ori mungkin kalau nonton video ini. Iya. Beliau ngomong sama Bagus, tolong carikan JRO yang banyak tamunya. Tercetuslah nama Tommy. Tommy Mas, itu banyak. Nah, diambil aku akhirnya kan datang Orbit interview jadi target diterima udah siap jalan. Nah, waktu itu aku pakai grup Mas. Grup Awal-awal adanya WhatsApp tuh. Saya dulu masuk grup WhatsApp itu pesta selalu dulu awalnya. Pesta selalu sendiri. Saya buat sendiri namanya Liquid Party People. Liquid Party People. Masuk ke Orbit, grup WhatsApp saya ganti. Wah, di take over ya. Take over itu WhatsApp saya ya kan, grup-grup saya sendiri itu. Adminnya saya ya kan, tak ganti Orbit Party People. Boom, tamu-tamu pada kelabakan bingung. Loh, kok namanya Papi ganti ini? Waduh, gimana ini? Kalau mau party bersama Papi, datang ke Orbit. Nah, langsung, banyak. Datang Orbit, boom, naik. Nah, buang image nama Papi, karena kan di Orbit ada KTV-nya ya, ada Papinya juga. Biar nggak salah kaprah, digantilah nama Papa Tom. Dan nama itu yang ngasih juga Mas Bagus itu tadi. Namamu ganti aja Kak, jangan Papi. Kalau Papi nanti kesannya kamu malah kayak mucikari. Ganti namanya Papa Tom. Oke, Papa Tom. Di situ keluaran nama Papa Tom. Terus Papa Tom ini meng-create apa di Orbit? Waktu itu lebih mungkin seperti apa ya? Icon ya mungkin ya. Ikonnya Orbit. Iya, seperti icon. Jadi dulu itu sering saya dengan Bagus itu untuk menaikkan nama outlet sendiri atau outlet yang saya kerjakan itu lewat akun sosmed ya, dunia digital itu dengan cara setiap customer wajib foto sama aku gitu kan. Nanti kita posting ke Instagram. Nah, akhirnya kan naik itu nama dan terbukti Orbit sempat naik kan itu kan. Dan bikin sebelah tutup. Tutup. Termak yang dulu. Iya. Jadi bisa dibilang
karena ditinggal Mas Tommy itu rumah yang Enggak juga. Jangan bilang gitu. Nanti saya dicari orang banyak. Itu salah. Kebetulan gitu ya. gitu. Kebetulan tutup gitu ya. Iya. Karena mungkin dilalai. Terus dari Mas Tommy jadi icon di Orbit Papa Tom. Setelah itu apa lagi nih? Di Orbit mengawali karir sebagai JRO, itu akhirnya saya meng-create teman-teman JRO juga, naik ke head JRO. Terus naik level lagi ke marketing. Terus masuklah Mas Afan waktu itu ya kan. Iya. Ngerokok dulu. Sempit marahi motor. Gue mana. Terus masuk saya. Masuk Mas Afan, terus backup Mas Afan ya kan, Mas Afan bantu saya. Iya, Mas Afan jadi manajer marketing, saya backup Mas Afan jadi asistennya itu. Terus dari Orbit kita mengeluarkan satu ledakan baru, gebrakan baru untuk awalnya sih untuk iseng-iseng untuk outlet sendiri ya kan, biar ada sesuatu yang baru gitu kan. Pertelon Koplo. Jangan lupa di follow Pertelon Koplo _ iya. Follow Pertelon Koplo. Kuntatung. Sampai pada saat itu Pertelon Koplo dan Orbit nih. Terus akhirnya kan kita memutuskan untuk hengkang terus apa lagi Mas Tom dari situ? Dari Orbit belum selesai lagi. Oh, belum selesai. Perjalanannya belum selesai lagi. Ini nih di film ke panjang lah sumpah kan di film ke sedih. Aku main golek produser yang gelem nyutradarani ini cerita tak kayak film kok. Mungkin L nanti mau. Nah, siapa tahu toh. Judulnya aku siap ya toh. Apa ini judulnya? Judulnya Perjalanan Seorang Papa Tom. Kuntatung. Perjalanan lika-liku ya. Iya. Terus apa nih selanjutnya dari Orbit saya hengkang itu 2020. 2020 Nah, awal. berarti 2 tahun saya ada di Orbit. Dari 2018 awal sampai 2019 akhir. Dari Orbit saya pindah ke yang sekarang ini itu ada di Brown Sugar dan Black Box itu ada di Jalan Basudewa. Itu dua tempat yang berbeda ya, tapi di satu lokasi. 2 tempat, beda segmen, satu atap. Jadi untuk Black Box sendiri lebih kayak cafe gitu ya. Terus kalau Brown Sugar itu lounge, bukan klub. Terus pada saat di Brown Sugar, waktu itu Papa Tom jadi apa nih? Brown Sugar. Brown Dari Sugar lepas dari Orbit masuk Brown Sugar jadi apa tuh di situ? Jadi Mandul Makmur. Kuntatung. MM kalau di ML itu ya, di ML itu dia langsung penyerang. Penyerang. Iya. Iya penyerang sama penyerang. Di situ. Penyerang. Oke. Manajer marketing ya, Pak. Berarti naik tingkat ya pada saat Naik itu. tingkat. Satu tingkat lagi. Naik tingkat lagi. Di 3 tempat. Berarti terakhir ini ada Brown Sugar ya? Sekarang alhamdulillah masih di Brown Sugar dengan posisi yang sama di MM itu tadi, dibantu dengan teman-teman dan banyak juga teman-teman yang dari jebolan-jebolan outlet lama itu ikut ke Brown Sugar juga. Oke. Dari 3 tempat yang berbeda pengalaman kerja di dunia malam, Liquid, Orbit, dan sekarang Brown Sugar, ngerasa ada perbedaan nggak? Pasti, Mas. Perbedaannya apa? Mungkin bisa dijelasin di Liquid. Dari Liquid. Ya, dari Liquid dulu. Liquid tuh kalau saya boleh bilang ya, ini mungkin argumen saya ya. Itu lebih tepatnya seperti tempat klub untuk awal mula anak-anak muda mencoba yang mau dunia belajar. Dugem. Karena dari segi harga penjualan memang benar-benar terjangkau waktu itu kan. Bisa dibilang klub paling murah. Paling murah dan tidak pernah ada sepine. Rame terus. Senin terutama itu. Reguler Senin tuh udah kayak event. Senin waktu itu senam ya. Senin ngampus. Tapi sempat 2 tahun belakang dikalahin sama Social Party. Bener. Bener, Social Party itu naik ya kan. Itu sempat kita kebingungan tuh. Ngerasain kebingungan? Kebingungannya dengan, maksudnya gini, kebingungannya dari yang kapasitas spek itu di total misalkan 300, agak berkurang jadi 200, yang 100 hilang gitu. 100 hilang. Iya, tapi kalau dari segi revenue tetap aman. Masih aman ya? Iya, packs-nya saja yang berkurang gitu kan. Kebagi. Tapi packs buat dunia malam itu penting ya? Kalau kataku penting, Mas.
dengan adanya PEX di situ akan ada revenue. Ketika kondisi itu rame, apapun bisa terjadi. Bisa terjadi, ya kan? Sekarang kita mau dapat pemasukan dari mana kalau tidak ada PEX? Iya. Ya kan? Betul. PEX ada, pasti akan ada uang. Gitu. Rakyat yang sini. Iya. Ya. Yang penting ada income. Bener. Dari liquid lanjut ke orbit. Orbit. Signifikan nggak dari pengalaman kerja di liquid terus Pasti. masuk orbit? Bedanya apa? Bedanya orbit ya ada itu ya, dua outlet ya. Ada 2 outlet, karaoke. Karaoke sama klub, Klub. ya kan, itu yang membuat beda dari yang biasanya ndak ada mbak-mbaknya itu, terus pindah ke orbit ada mbak-mbaknya itu kan. Itu beda. Daya tarik untuk pengunjung pun lebih antusias datang ke orbit waktu datang itu. ke orbit tuh. Terus lanjut lagi ke Brown Sugar. Brown Sugar ini tempatnya kecil. Kecil, Mas. Kita cuma jual berapa tuh? 11 meja. 11 meja. 11 meja. Waktu itu di liquid berapa meja, Mas? Di liquid itu total table ada 41, sofa itu ada 14. Oke, gede banget. Capacity kalau full ya kita bicara event itu di angka 1.300. Terbesar pada zaman itu ya. Terbesar. Berarti ke orbit, Letter L. terus masuk orbit itu kapasitas berapa tuh? Orbit waktu itu sama Mas Afan ya. Nah, Kita event Virginius, iya. PEX berapa itu? Teks. Itu 450-an ya? Itu dusel-dusel. 450-an udah umpek-umpekan. Iya. Dan itu cuma ada berapa table ya? 12 table. 12 table, 9 sofa. 9 sofa. Itu udah full banget. Full banget. Waiting list. Dan sekarang Pindah ke Brown Sugar dengan lebih kapasitas lebih kecil. Karena memang segmennya bukan klub ya, Mas. Lebih ke segmennya lounge. lebih ke lounge. Lounge dan lebih private lah. Jadi ya mohon maaf, mungkin untuk teman-teman yang coba-coba untuk masuk dunia malam atau dunia clubbing, Nggak bisa coba-coba situ. ya bisa coba-coba. Berarti udah langsung Iya. gas gitu. Iya, bukan tempatnya untuk coba-coba. Karena kalau aku melihat kan Semarang beer house pun dia jual alkohol juga kan sekarang. Tambah lagi ada toko-toko retail. Brown Sugar itu kan lebih kecil ya. Lebih kecil. Ada kesulitan tersendiri enggak, Mas Tommy, mengelola ini, ibaratnya mengelola marketing Awal dari masuk sih, Brown Sugar. awal masuk tuh ya, aku melihat kalau segmennya masih sama ya, tentang DJ gitu kan, tentang clubbing gitu. Cuman kalau dari segi pack sempet mikir sih. Kenapa nih? Dari yang biasanya megang atau bekerja di outlet yang packnya banyak, dari yang 1000 turun ke 400, turun ke 120 pack Itu maksimal. Iso ra yo gitu. Apa yang Mas Tommy lakukan yang pada akhirnya Mas Tommy yakin ini bisa? Kembali ke promo, Mas. Promosi Media, promosi harga, gitu. masih percaya nggak kalau misal satu tempat ini bisa hidup karena sosok? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Kenapa tuh Mas bisa bilang gitu? Lah saya Tak mancing dari tadi yo, makanya ngomong. buktinya saya, Mas. Mau dimanapun saya berada, party sindrom akan ada terus. Party sindrom. Kuntak tung. Dunia ya. Party sindrom gitu. Itu ide juga keluar dari dunia malam. Jadi bisnis jadi cuan ya, enggak? Party sindrom itu. Terus pengalaman yang paling berkesan. Aku coba mundur lagi, pengalaman yang paling berkesan di liquid pada saat itu. Pengalaman apa sih yang bikin Mas Tommy ini berkesan? Ya itu tadi, Mas, jenjang karir. Jenjang karir. Itu sangat di luar ekspektasi saya itu. Berarti dari cleaning service naik ke server CRO. Stepnya ada ya itu ya. Ada. Tergantung kita menyikapinya. Kita mau nggak untuk bergerak. Terus sekarang pengalaman yang paling berkesan di orbit, Pertemuan koplo. Dari orbit yang notabene kita hanya sebagai marketing ya waktu Ya. itu ya. Di luar ekspektasi juga. karena itu Kok iso ya kita ini project iseng ya. iya project iseng dan malah sampai dikenal di luar kota ya kan. Pertama keluar kota kemana? Ingat toh? Surabaya dari awal Surabaya itu ke kota-kota Langsung lain. ke kota-kota lain. Bisa sehari 2 event ya pada saat Sehari 2 event pernah ya kan. Oke, dari orbit yang paling berkesan itu Pertawan Koplo. Sekarang di Brown Sugar nih. Ini kan masih kerja nih. Yang bikin berkesan apa? Paling berkesan tuh apa ya? Sistem itunya mungkin ya, sistem manajemennya ya. Lebih kekeluargaan aku bilang. Manajemen yang kekeluargaan. Bukannya itu bisa jadi satu permasalahan. Enggak sih, kalau menurutku ya enggak. Karena ke satu tujuan, Mas.
sukses bersama. Mungkin ada trik-trik mungkin untuk Masnya, dari Mas Tommy kan sekarang udah jadi manajer marketing nih. Cara ngehandle atau ngatur bawahan, katakanlah bukan bawahan sih, tim. Ngatur tim itu seperti apa? Ya biasanya sih yang saya lakukan, saya mencontohkan dan saya memberikan clue gimana saat saya di posisi dia. Karena saat ini saya di Brown Sugar itu untuk talent sudah saya mandatkan ke leader DJ saya sendiri untuk talent ya kan. Saya lebih ke bagian promosi, bagian CRO seperti itu. Paling ya menyikapinya itu tadi. Saya memberikan clue-clue, dulu tuh aku seperti kamu kayak gini. Kamu lebih harus kayak gini. Gitu-gitu aja sih. Ngasih semangat. Semangat. Ya? Dan mengasih contoh. Iya. Karena saya pernah merasakan, Mas. Jadi itu enak. Paling enak tuh ya itu tadi. Kita mengawali karir dari nol. Kita mau mengarahkan orang yang melenceng tuh enak. Kita pernah merasakan. Ketika ada orang yang mau melenceng, kita bisa hold, iya. Kita bisa tahan. Kita bisa ngarahin. Dari cleaning service misalkan itu yang bukan under di marketing, saya pun memberikan masukan. Kamu tuh harus kayak gini. Jangan sampai kerjamu malam ini menjadi kerja yang sia-sia. Kerja malam tuh rekoso loh, Mas. Serius. Rekosonya gimana, Mas? Wah, orang-orang tahu rekoso. Wah, tung. Orang party itu melihatnya wah Pak Tom enak ya lagi senyum terus. Masa iya teman kita depan tahu meh sambat beras kuntai nggak mungkin toh. Bener kan? Iya. Ya, mereka tuh mau datang ke outlet tuh mau seneng kok. Nggak mau kita sambati yo. Gitu loh. Mau nggak mau kan kita harus pasang mimik muka yang ceria, yang seneng biar orang itu moodnya jadi enak. Seneng nih tekonek gini, tekonek Brown Sugar, tekonek Dila gitu kan. Wong-wongnya happy cafe gitu loh, Mas. Itu loh, orang melihatnya seperti itu. Kadang ada yang melihat yang menilai Pak Tom kok iso senang terus ki vitaminnya apa toh? Senang terus, kayak cewek-cewek ya. Ada lagi yuk, wah rekoso Mas. Sumpah, yang pertama rekosanya apa? Kita selaku pekerja malam, kita mengorbankan waktu untuk keluarga. Ya toh. Oh, udah berkeluarga ya? Udah, alhamdulillah saya sudah berkeluarga dan real Papa Tom ini. Real Papa Tom, ya kan? Sudah punya anak? Sudah punya anak dua, baru lahiran ya kemarin ya. Alhamdulillah diberikan kelancaran 2 minggu yang lalu, laki-laki lagi, titipan dari yang di atas, dipercayakan ke saya ya kan. Insya Allah akan saya besarkan dengan semangat saya ini. Ngomong-ngomong nih, Papa Tom sudah berkeluarga, kerja di dunia malam, mabuk sudah pasti. Pasti. Cewek apalagi. Ada nggak sih permasalahan rumah tangga ya? Ada Mas, pasti. Ada. Dan pasti. Apakah itu tiap manusiawi. hari? Kalau tiap harinya enggak ya, tergantung kitanya itu menyikapinya ke customernya ya, lebih kasih pengertian ya kan. Dan kita harus benar-benar kontrol diri saat kita bekerja atau party itu tadi, karena kerja kita party ya kan. Itu kita harus kontrol bagaimana mengukur kekuatan kapasitas kita untuk minum itu sampai mana. Jangan sampai kita over control. Terus permasalahan ketika Mas Tommy mabuk nih katakanlah sampai rumah, istri marah-marah nggak? Kalau marahnya sih pasti marah Mas. Karena marahnya istri selalu memberikan pesan kalau bisa jangan sampai mabuk, dieman badannya itu. Anaknya masih kecil-kecil ya. Namanya orang hidup kita nggak tahu ya Mas ya. Orang yang sehat aja amit-amit ya bisa tahu-tahu meninggal. Apalagi kita ini yang notabene peminum ya kan. Berterjun di industri dunia malam dengan alkohol itu pasti setiap hari minum kan, untuk efek area lambung ini kan pasti wah riskan. Riskan banget ya toh. Cintai ususmu itu minum cipas tiap hari gitu. Tung. Minum Royal tiap hari. Nah aku di DM mau di DM Oke, sekarang tadi tamu ya, mabuk. Sekarang nanti kalau ada tamu cewek-cewek yang nge-WA Papa Tom itu istrinya marah nggak nanti? Kalau marahnya enggak, cemburu ya. Oh, cemburu ya kan. Jadi ya untungnya itu tadi Mas. Saya selalu memberikan pengertian. Ini tuh kerja. Jadi istri saya bisa tahu ya, mana kerja, mana yang main tuh. Kalau saya di luar kerja pun off saya di rumah dan fokus rumah. Kerja, waya libur ya udah di rumah. Ya. Ada teman yang ngajak main minum ya, istri selalu bilang apa ya kamu tuh tiap hari kurang minum gitu kan. Ya kerja tiap hari minum itu sih. Berarti istri ini ya memaklumi karena ya memang saya bekerja ini untuk keluarga Mas, bukan untuk saya diri. Oh entar. Iya toh, bukan untuk diri sendiri. Tas dulu.
apa ya? Rasanya smooth banget. Smooth itu yang biasa di kaki itu. Pedes ya itu, nyokot. Smooth. Satu varian tuh ini ya? Ini Platinum Gin 1. Terus untuk permasalahan rumah tangga mungkin nggak usah lebih intim. Iya. Berbahaya itu. Ke party aja lah. Oke, ngomong-ngomong soal party, kembali lagi nih, Mas Tom itu mengalami situasi party pada saat itu era tahun 2015 itu ya. Sekarang di 2021 atau 2020 katakanlah, ada perbedaan nggak? Pasti mas, generasinya beda, terus banyak juga itu apa ya, perubahan-perubahan ya. Perubahannya di mana? Yaitu tadi market itu sekarang terbagi lagi mas. Terbagi lagi. Dulu klub sama kafe. Sekarang ada beer house, bar, lounge, yang ngejual cuman retail, coffee shop. Dampak mas, coffee shop mas. Berdampak itu. Dampak. Kebagi lagi mas. Kok bisa kebagi? Kebagi lagi marketnya. Kenapa bisa begitu? Ya itu tadi, anak-anak muda Semarang yang notabene spend money-nya itu tidak lebih, mereka akan luweh. Rasa party lah masalah, penting ngopi apa nongkrong gitu. Akhirnya mengarah ke coffee shop. Ya. Tempat bir, bar kayak gitu ya. Terus ada perbedaan lain nggak di mata Mas Tom ini? Perbedaan dunia malam yang dulu sama yang sekarang itu seperti apa? Pasti mas, generasinya berubah semua. Dari apa, SDM-nya dulu nih. SDM sekarang itu paling dimanja daripada SDM yang dulu. SDM dulu Mas Awan kan tahu, kita selaku waiters itu bener-bener dididik, ya kita gaji semene, carane kowe edan. Digaji tapi suruh gila. Nah, piye konsepnya kowe Mas? Kenapa harus gila? Karena entertain ndak gila ndak entertain Mas. Karena entertain ndak gila ndak entertain Mas. Berarti entertain itu harus gila. Gila Gila tanda kutip ya. Iya, harus berani out of the box. Berarti kalau nggak out of the box jangan masuk ke dunia malam. Nanggung, serius. Dunia malam yang kita butuhkan itu selaku manajemen ya butuh orang-orang yang kasar itu rai gedek dasteng. Rai gedek dasteng. Ya. Bahasa Indonesianya apa nih Mas? Muka tebal. Muka tebal. Punya nggak malu. Punya malu tapi dalam arti masih lurus ya. Lurus. Belum yang mencong-mencong. Ya. Karena kalau kita ndak SKSD ndak yang ibaratnya terlalu kaku gitu ya, kayak di warteg Mas. Kok bisa? Iya toh Mas. Warteg kan sistemnya kan pesan apa ya belikan, saya monggo udah tinggal kenyang pulang. Kenyang bayar pulang. Ya. Kalau entertain kan enggak. Gimana entertain? Entertain kan yang dicari kan di maintenance. Contoh ada tamu nih katakanlah. Aku tamu datang. Maintenance-nya digimanakan nih? Kalau aku ya biasanya itu tamu datang, sapa greeting. Ini saat jadi waiters ya. Sapa greeting, arahkan ke tempatnya, udah reservasi belum, arahkan, duduk, pelayanan, mau pesan apa ada. Kalau kondisi masih belum terlalu crowded, ya kita standby di situ. Itu untuk tamu baru ya. Iya. Tamu baru kita standby di situ dulu, kita basa-basi dulu. Dapat kontak, udah selesai, tinggal dulu, nanti balik lagi. Udah gitu terus, repeat. Apakah semua tamu di dunia malam itu seperti Enggak itu? semua. Enggak semua. Ada yang mereka pengen yang enggak terlalu sering di-touching itu juga ada. Ada itu ya. Ada. Tapi dari pihak dalamnya dulu kan paling enggak sering-sering touching Mas. Karena saya pernah Mas ketemu dengan tamu itu, dia ngomong, sini tuh enak. Brown Sugar enak. Semua divisi turun. Dari marketing all, yang bukan job desk-nya untuk turun ya kan. Terus supervisor turun, manajer turun gitu. Suasananya itu jadi hidup. Jadi yang menghidupkan. Sampai dia ngomong, aku kemarin ke sana enggak diajeni belas. Mentang-mentang open cuma sebotol, di table enggak ada yang nyamperin. Itu ada omongan seperti itu. Serius. Jadi tamu tuh kayak ngerasa ya pada akhirnya itu. Semarang itu tamunya manja-manja Mas. Ketika tamu itu ngerasa diorangkan, nah, tamu itu akan merasa nyaman. Dan aku menerapkan omongan pepatah zaman dulu Mas. Pembeli adalah raja. Mau berapapun nominal yang mereka keluarkan di outlet kita, dia adalah raja loh Mas. Ya mungkin memang saat ini, contoh misal Mas Afan datang ke Brown Sugar, cuman minum sebotol bir misalkan, tidak ditocing. Itu pasti Mas Afan pulang, seorang merononnya, aku dijar gitu, mentang-mentang ngopi bir. Mungkin saat itu memang Mas Afan belum punya uang. Nah kalau besok Mas Afan menang togel online, itu online apa nih? Sebut data saya. Siapa tahu sponsori. Oh iya. Nanti. Lanjut dulu. Dia punya uang, terus dia datang open 3 botol, siapa yang tahu? Toh itu juga ada untungnya buat kita kalau kita deketin loh. Open relasi. Ada pesan nggak buat ada orang yang aku pengen terjun ke dunia malam? Ada pesan-pesan nggak buat
teman-teman? Ya kalau pesennya itu tadi mungkin kalau kalian teman-teman yang notabene belum pernah masuk dunia malam, mau mencoba dunia malam, coba aja enggak apa-apa. Karena dunia malam itu dunia yang nggak bisa ditebak ya. Nggak bisa ditebak. Jangan nyoba-nyoba kalau takut. Jangan coba-coba kalau takut. Tapi kalau mau nyoba, tapi takut, piye? Percuma. Percuma. Mana susi. Karena tantangannya itu Pasti tadi minum alkohol. Iya. Kehidupan juga sekarang sirkulasinya berubah. Iya. Siang jadi malam, malam jadi siang. Oke. Untuk pekerja ini, yaitu tadi, yang sudah bekerja dunia malam, jangan bosan-bosan untuk touching ke semua tamu. Siapapun itu. Server, kasir, semua. Iya, yang penting job desk-nya selesai dulu ya. Iya. Pekerjaannya selesai dulu. Berarti intinya ketika pekerjaan kamu selesai, kamu bertanggung jawab juga atas outlet kamu sendiri. Iya. Itu menunjukkan rasa memiliki. Nggak semata-mata, aku cleaning service, dibayar bisa kerja ini. Aku waiter, tak handle, orderannya metu, tak cari. Padahal dulu cleaning service mungkin Papa Tom, Mas Tommy dulu mengantongi uang lebih banyak daripada cleaning service lainnya. Pasti. Ya itu tadi Mas. Kita ndak keset-keset. Ya, keset. Sering-sering masuk sofa, table. Cleaning service dulu gajiku 650.000. Tapi tipsnya itu semalam bisa 800, 700, 500. Kali ini aja sebulan berapa? Ini teman-teman cleaning service banyak yang belum tahu soal ini. Pasti tuh. Buat teman-teman cleaning service tuh rata-rata dia habis bekerja ya udah pulang. Dunia malam tuh dunia yang tipu-tipu. Kita kenal mereka malam ini belum tentu kita besoknya ketemu mereka. Tidak? Iya. Apapun bisa terjadi. Mas Ya. Bisa ketemu di jalan, luwe-luwe. Happy cuma pada saat itu aja. Oke lah, Mas Tommy, mungkin tak batasin ngobrolnya. Nanti bakal tak undang lagi. Siap. Karena nanti bakal tak kumpulin Mas Tommy sama beberapa orang lainnya. Salah satunya kemarin ada Mas Tian. Untuk nextnya itu ada satu orang lagi. Ada lagi nanti? Ada satu narasumber lagi. Ada satu narasumber lagi. Ya tahu siapa kira-kira iki. Siapa kira-kira? Pusing aku. Kemarin Mas Tian dari Black Room. Kemarin Mas Tian. Oh, Black Room. Iya, dulu Babyface ya. Iya. Terus Mas Tommy dulu Orbit dan Liquid. Dulu Orbit dan Liquid, sekarang Brown Sugar. Untuk yang besok, ya mungkin Mas Tommy udah tahu lah. Dari mana ke mana ini? Ya, pokoknya nanti tahu. Jadi nanti bakal kita kumpulin, kita bakal gunjing, kita bakal gosip soal yang dulu-dulu. Mungkin akan lebih asik tuh nanti. Trik-triknya, trik minum, banyak loh. Itu boleh tuh, nanti kita bahas pas bareng-bareng. Oke? Boleh, dulu, siap. Mas Tommy mungkin. Siap. Aku minta tolong dibantu closing, coba Mas Tommy. Tadi apa namanya ini acaranya? Guest list ya. Oke, terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan program acara ini, Mas Afan. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Ya di komen juga, karena ini akan bermanfaat buat teman-teman yang bekerja di dunia malam maupun buat party people-nya juga ya. Oke, betul sekali. Cukup sekian, terima kasih. Pantengin terus acara ini. Channelnya apa tadi? Kontenin Lur dengan judul acara Guest List. Oke, see you.